Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, saudara kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang potensi diri. Ini materi kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu mulai, Ibu akan membagi ada istilah nanti diisi ya. Berapa orang yang hadir hari ini? Satu. Diisi. Gunakan perintah dari Ibu nanti. Sudah dapat semua? Di sini kita lihat di apa? Di layar. Coba deskripsikan kegiatan apa yang paling kamu sukai di waktu luang. Tulis di situ. Yuk, kegiatan apa yang kamu sukai di waktu luang? Ya, jawabannya. Soalnya kan tulis lagi. Tadi buat kegiatan apa yang paling kamu sukai di waktu luang? Ya, waktu luang, waktu libur apa yang kamu sukai? Setelah itu itunya, ya, entah memancing kah, entah apakah kita bisa membaca buku kah, entah olahraga kah, buat di situ. Itu saja. Yang kedua, hal apa yang paling sering kamu bantu ke temanmu? Misalnya, entah membantunya kemana kah, ke ladang kah, di sekolahnya apakah bantu, entah mengajarinya kan, entah jadi tutor sebaya. Udah? Mata pelajaran apa atau topik apa yang kamu paling cepat pahami? Misalnya pelajaran ini, umpamanya matematika tentang deret atau logaritma, seperti itu. Yang ketiga ya, mata pelajaran atau topik apa yang kamu paling cepat pahami? Bahasa Indonesia tentang cerpen. Kalau geografi tentang apa? Matematika misalnya tentang deret, logaritma, pecahan. Yang keempat, kegiatan apa yang membuat kamu merasa bangga akhir-akhir ini? Ya, kegiatan apa yang membuat kamu merasa bangga akhir-akhir ini? Misalnya, entah kegiatan membantu orang tua, banggakan hasilnya, pamannya, waktu itu kamu ikut memalinnya, paman apa mau menanam, banggakan hasilnya ini akhir ini bagus. Udah? Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Misalnya, kalau waktu kasih waktu yang bebas, waktu yang luang, namanya pergi ke liburan kah, atau memancing kah? Ya? Ada Bu. Sudah selesai? Sudah. Yang barusan ini, sudah selesai barusan ini? Sudah Bu. Sudah? Ayo, tempelkan sebelah sini.
Jawabnya. Berdiri baik-baik depan ya. Semua nanti yang lain. Kalau dari kuat kan? Karena jangan tidur apa. Nah sekarang siapa yang mau ke depan membacakan dia punya? Tangan. Di tangan ketepian. Yuk. Jangan. Dengarkan. Yang saya sukai di waktu luang adalah bermain dan berolahraga. 2. Yang sering saya bantu adalah mengerjakan tugas. 3. Seni budaya tentang seni rupa. 4. Yang membuat saya bangga adalah mendapatkan nilai yang sangat cukup dengan kerjasama. 5. Saya lebih suka melakukan kegiatan liburan dan saya suka membaca buku. Oke, tepuk tangannya. Yang tadi yang seni budaya. Yang bukan seni budaya. Rencananya apa? Rencananya kalau mau melanjut nanti ke perguruan tinggi negeri, rencananya mau kemana? Emang sudah seni rupa? Lukis pandai? Pandai dikit. Iya. Nanti kalau misalnya nanti kan nanti kan kelas 12, ini kan nanti kita naik kelas kan, nanti ada nanti diinformasikan nanti untuk pembagian pengambil jurus peminatan. Kalau mau kamu nanti anak-anak kamu mau kemana nanti di situ lah ambil. Namanya nanti kalau setelah tamat dari SMA mau ambil matematika, ambil di sini matematika nanti bisa seminar. Kalau nanti kamu mau kuliah nanti informatika, ambil nanti matematika seminar lanjut matematika lanjutkan sama informatika. Jadi nanti kita jangan salah ambil dari kelas nanti ada bagian yang sebelumnya itu kamu apa? Jadi mulai dari sekarang gali potensi mau kemana? Dengan kemudian nanti tahu ada kelas 11 nanti kan waktu di apa ini? Bisa ini semua. Jadi kalau kamu nanti mau ke matematika nanti kamu di ambil nanti matematika lanjut. Kalau mau ke kesehatan ambillah nanti dia di biologi. Jangan salah ambil. Nanti setelah kelas 12 itu nanti apa peminatan semua jurusan semua. Jangan kamu salah pilih. Atau kamu kesehatan, kamu ambil nanti di sejarah atau di terapi. Kalau kesehatan kamu ambil nanti itu ke biologi. Oke? Ini ada yang mau ambil lebih yang apa? 7. Ibu. Ibu ambil. Ibu ambil. Mau sampai ini? Ayo semangat, gak usah takut. Kawan-kawannya. Kegiatan apa yang paling kamu sukai di waktu luang? Olahraga? Oke. Oke, bacakan apanya? Soalnya
Oke. Yang ketiga, mata pelajaran atau topik apa yang kamu paling cepat pahami? Olahraga. Topiknya tentang apa? Sepak bola kah? Setelah bermain kau ambil? Jadi nanti sebelum apa kau ambil? Sampai dulu. Yang keempat, kegiatan apa yang membuat kamu merasa bangga akhir-akhir ini? Oke. Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Saya melakukan bermain sama teman dari saya. Bermain dengan teman terus? Oke, tepuk tangannya. Ayo ini. Yang pilih. Sampai ini. Yuk. Bacakan. Pilih bacakan topnya atau ini sampelnya. Silakan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai di waktu luang? Oke. Hal apa yang paling sering kamu bantu ke teman? Oke. Mata pelajaran atau topik apa yang paling cepat dipahami? Sejarah. Oke. Kegiatan apa yang membuat kamu merasa bangga akhir-akhir ini? Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Oke, buat tepuk tangan. Yuk. Satu. Ada depan. Kegiatan apa yang paling kamu sukai di waktu luang? Oke. Hal apa yang paling sering kamu bantu ke temanmu? Oke. Mata pelajaran atau topik apa yang paling cepat kamu pahami? Tentang? Kegiatan apa yang membuat kamu merasa bangga akhir-akhir ini? Oke. Jika diberi waktu bebas, kamu lebih suka melakukan apa? Oke, tentang The better you are with yourself, and then the better you are with other people. Kalau kamu ditanya siapa sih yang bisa membuat kamu bahagia, sudah pasti jawabannya adalah diri sendiri. Tapi apakah kamu sudah benar-benar tahu apa yang bisa membuat kamu bahagia? Jam ke-7 dimulai. Dari Marisa Anita, kita bisa belajar. It's time to begin the seventh lesson. Lupa tentang siapa diri kita karena kesibukan terus bekerja atau masuk di sosial media. Lupa tentang makna hidup ini. Lupa untuk mencari perasaan kebahagiaan. Orang lain yang tertawa. Jangan biarkan hidup orang lain jadi tolak ukur yang bisa membuat kamu jadi insecure. Kayaknya sih selalu bersyukur, tapi gimana Miss Carrie? Hidup saya rasanya sudah hancur. Stop. Berhentilah untuk merasa bahwa kamu adalah orang yang paling menderita. Saya atau mungkin tidak berguna. Apa yang saya suka? Apa yang saya bisa? Putuskan dan lakukan apa yang bisa membuat kamu menjadikan sesuatu.
diri kita tahu kapasitas kita yang sebenarnya, kemampuan kita saat ini yang kita miliki kita tahu. Nah di luar sana itu sebenarnya banyak bisa saja mengatakan ucapan-ucapan pesimis. Oleh karena itu penting bagi kita yang kita lakukan atau yang ke depannya akan kita fokuskan. Jadi kita harus tahu dulu diri kita sendiri dari segi logikanya. Misalkan kita di sekolah itu kan sebenarnya orang masing-masing itu memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda di dalam bidang pelajaran tertentu. Ada orang yang mungkin jago matematika, ada orang yang jago fisika, atau bahkan misalkan ada yang jago olahraga, atau ada mungkin teman Anda yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengenal diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu kita harus renungi dulu, renungi diri kita sendiri, jangan gimana. Contohnya banyak sekali siswa-siswa yang mungkin masih SMA. Saya ini kelebihannya apa sebenarnya? Saya harus kemana sekolahnya? Saya nggak tahu. Lebih dewasa dari kita, bisa itu teman dekat kita, bisa itu saudara kita, kakak kita, bibi kita, bahkan orang tua kita tanyakan, Pak Agung, saya kelebihannya apa? Atau cocok jadi begini, dia udah tahu. Makanya penting sekali buat kita mengadakan pengalaman. Nah selanjutnya yang ketiga adalah amati bidang yang kita sukai. Biasanya kemampuan kita itu tidak jauh dari apa yang kita sukai. Ya katakan saja misalnya kita suka satu orang ke depan misalnya banyak kumpulannya dari ibu bapak tadi putar dua ada depan jadi tadi kembali kumpulkan dari Kesimpulan yang saya dapatkan, kita harus mengetahui bidang yang kita mampu, yang kita harus pelajari, bidang yang kita sukai. Ini kita sendiri. ada yang mau menambahkan? Yang pertama coba lihat 3 hal yang saya sukai dari diri saya. Yang kedua 3 hal yang ingin saya perbaiki diri.
rencananya ke depannya. Oke. Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang sudah selesai tunjuk tangan rancangan di keuangannya ya? Yang ada cuma malu. Selesai semua? Jadi, gimana makanan berdiri-diri isi? Panggil satu orang yang ke depannya. Bacaannya. Ada si Ari Solo. Yuk, bacakan. Ke depan. Selesai kan? Belakang yang lain. Siap saya. Bersabar, bertoleransi, mendapatkan omongan orang tua dan guru. 3 hal yang ingin saya perbaiki dari diri saya: mengurangi yang namanya emosi, memperbaiki untuk belajar lebih matang, memperbaiki kedisiplinan. Nilai atau prinsip hidup yang penting dari saya. Nilai atau prinsip hidup yang penting bagi saya adalah belajar dan membantu orang tua dan orang lain. Hal-hal yang saya pelajari dengan baik. Yang saya pelajari adalah kegiatan seperti bernyanyi. Aktivitas yang membuat saya merasa bersemangat. Mendapatkan dukungan dari orang tua. Orang lain sering memuji saya dalam hal bernyanyi. Hal yang membuat saya merasa kurang percaya diri adalah belum mengetahui tujuan ke depannya. Situasi yang membuat saya kesulitan belajar atau beraktivitas adalah yaitu saya mengalami yang namanya pusing. Cara saya biasanya mengatasi kesulitan adalah menanyakan kepada teman keterampilan atau kemampuan yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan bernyanyi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan potensi belajar sungguh-sungguh dan menerima. Dukungan yang saya butuhkan dari orang lain adalah saya membutuhkan dukungan dari guru, teman, dan keluarga. Kumpulan hasil ini saya menyadari bahwa potensi utama saya adalah berjuang terus, dan saya akan berusaha mengembangkan melalui dukungan orang tua dan guru dan orang lain. Tiga hal yang saya suka dari diri saya: 1. Belajar matematika. 2. Mempelajari semua hal baru. 3. Belajar fisika. 3 hal yang ingin saya perbaiki dari diri saya: malas dalam beraktivitas. 1. Dalam berinteraksi dengan teman baru. Malas dalam hal yang berkaitan dengan keramaian. Nilai atau prinsip yang hidup yang penting bagi saya: saya ingin mengenal dan baru saya kenal. Hal yang saya kuasai dengan baik, dengan sepak bola dan belajar. Aktivitas membuat saya merasa bersemangat, dengan sepak bola dan olahraga ingat. Orang lain sering memuji saya dalam pembelajaran yang sulit. Hal yang membuat saya merasa kurang percaya diri, kurang asik dan malu. Situasi yang membuat saya kesulitan belajar atau beraktivitas, kurang mantap jika belajar sendiri. Cara saya biasanya mengatasi kesulitan belajar dengan teman. Keterampilan atau kemampuan yang ingin saya kembangkan dalam hal belajar matematika. Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengembangkan potensi
saya dengan sering belajar dari kesalahan awal. Dukungan yang saya butuhkan dari orang lain adalah doa dari orang tua, guru, dan juga teman. Dari hasil refleksi ini, saya menyadari bahwa potensi utama saya adalah belajar dalam hal baru, dan saya akan berusaha mengembangkan melalui meningkatkan pelajaran yang saya sukai. Yang ketiga, perempuan dulu ya. Ada Jeremy. Ada? Supaya diri saya, aku tanya saat belajar banyak teman tidak sama dengan sama. Jangan yang bisa perbaiki dari diri saya, jangan laki-laki dan merasakan diri, kurang mendengarkan orang tua. Nilai atau prinsip yang penting bagi saya, jangan mengambil saya saat fokus belajar. Hal-hal yang saya kuasai dengan baik, pelajaran dan juga kebijakan berulang. Itu yang membuat saya merasa bersemangat. Saat belajar saya semangat juga guru sering pertanyaan. Orang lain sering menunjuk saya dalam hal belajar. Hal yang membuat saya merasa kurang percaya diri adalah bahwa saya memiliki potensi yang baik. Situasi yang membuat saya kesulitan belajar atau belum ketika saya mengalami kesulitan belajar, dia tugas-tugas saya dengan selesai. Cara saya biasanya mengatasi kesulitan adalah tidak mau diajak oleh teman dimanapun. Keterampilan atau kemampuan yang ingin saya kembangkan, keterampilan yang saya kembangkan adalah dalam belajar. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan diri saya adalah belajar dengan giat, taat untuk guru dan orang tua. Dukungan yang saya butuhkan dari orang lain adalah dukungan dari guru dan keluarga juga teman. Dari hasil refleksi ini saya menyadari bahwa potensi utama saya adalah terus berjuang, dan saya akan berusaha mengembangkan diri saya sendiri dan juga orang tua dan juga guru. Yang kedua, potensi kita yang tahu kita sendiri. Terus setelah kita tahu apa potensi diri kita, contohnya tadi kawannya yang matematika dari si Harus matematika, ikut ekskul matematika, terus biasa kan, terus biasa. Contohnya tadi si Arius matematika juga. Kalau Solo ikuti ekskul, itu cara mengasahnya buat biarpun dari sekolah ataupun di luar, biasa terus biar tahu kita nanti kemana nanti potensi itu. Setelah nanti kalian kelas 12 nanti kita nanti mengambil ke perguruan tinggi, jadi kalau nanti udah tahu mau kemana. Kalau di hanya ke matematika, mau menjadi guru, ambillah matematika nanti menjadi guru. Kalau nggak menjadi guru, ada nanti matematika yang nggak jadi guru kan. Kalau nanti matematika kultur nanti nanti pendidikan matematikanya. Jadi dari sini, apalagi kalian kelas 10, dari sinilah digali potensi kita. Yang tahu potensi kita itu cuma kita yang tahu. Dari semua kesimpulan itu dia dari hari pertemuan kita hari ini, kesimpulannya potensi kita itu yang tahu cuma diri kita sendiri, dan terus kita asah terus menerus. Caranya seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada kegiatan ekskul kan, sekolah, di luar sekolah pun ikuti apa potensi itu. Dari situ baru kamu dapat nanti di jenjang-jenjang selanjutnya, tahap-tahap berikutnya. Atau setelah lulus mau kemana, itu lebih mudah. Itu saja yang disampaikan pada siang hari ini. Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi